Oke, balik lagi bersama saya, Dr. Ahmad Fauzi Surya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari demam tipes atau typhoid fever. Jadi, penjelasan ini itu saya ambil dari buku Harrison, Principle of Internal Medicine. Jadi saya hanya akan menjelaskan tentang patofisiologinya aja atau patogenesisnya aja. Oke. Nah, yang pertama-tama sebelum kita masuk ke patofisiologinya, kita akan membahas tentang etiologinya. Nah, Salmonella species ini termasuk dari bakteri gram negatif. Oke, bakteri gram negatif yang terbagi dua, Salmonella typhi ABC dan Salmonella paratyphi ABC, ya. Nah, bedanya apa? Dan bedanya itu biasanya berdasarkan dari epidemiologi atau regionalnya aja. Kalau misalnya yang Salmonella typhi biasanya di Asia Selatan, sedangkan Salmonella paratyphi di Asia Tenggara, biasanya di Indonesia. Ya. Kemudian baru kita masuk ke patogenesisnya. Nah, patogenesisnya ini jadi Salmonella typhi ini memiliki dua jenis antigen. Ya, yang pertama antigen O. Antigen O ini dia antigen yang berada di permukaan tubuh si typhoid atau bakteri. Kemudian antigen H. Antigen H ini dia adalah berupa flagella ataupun ekor dari si bakteri yang mana berfungsi untuk pergerakan. Nah, uniknya bakteri ini dia mempunyai kemampuan untuk menghindari respon inflamasi melalui bacterial adaptation. Ya, jadi karena dia mampu menghindari respon inflamasi, dia dapat menyebabkan prolonged infection ataupun infeksi yang berkepanjangan gitu. Nah, kita lanjut. Jadi fasenya itu ada 3. Kalau misalnya si typhoid ini menyerang tubuh kita tuh, dia masuk ke dalam tubuh, dia akan menghasilkan 3 fase, yaitu invasi. Invasi itu dalam arti menyerang. Latensi itu fase yang dimana mulai dia yang masuk sampai dia menghasilkan gejala, atau nama lainnya seperti inkubasi gitu. Nah, kemudian diseminasi ini fase di mana dia menyebar ke dalam tubuh kita semua gitu. Kemudian relapse itu balik lagi gitu. Jadi orang yang kena typhoid itu bisa balik lagi gitu. Nah, lanjut kita pertama ke fase invasi dulu. Nah, awal-awal bakteri ini masuk ke dalam ini apa ya, sel yang ada di usus atau enterocyte. Nah, sel yang ada di dalam usus itu ada sel yang spesifik namanya M cell. Ya, M cell ini dia mampu menelan kuman tadi masuk ke dalam, sampai di dalam M cell dia dioper ke bawah sampai si bakteri tadi itu dihadapkan oleh sel APC namanya, atau sel makrofag. Sifatnya sama. Makrofag ini sifatnya APC. APC itu apa? APC itu antigen presenting cell. Jadi sel ini sel yang mempresentasikan antigen, merupakan sel yang lini terdepan. Jadi kalau misalnya dia dalam tubuh kita, kalau misalnya ada bakteri, dia duluan lah yang menghadapi si bakteri ini. Ya, seperti ini contohnya. Ini misalnya ada patogen atau ada bakteri, kemudian ke sel APC. Nah, sel APC ini akan memproses bakteri ini untuk diubah menjadi molekul yang sekecil itu
sehingga bisa diantarkan ke sel imunnya bahwasanya ini loh ada patogen gitu. Jadi dia namanya aja juga udah sel yang mempresentasikan antigen. Jadi dia ngasih tahu ke semua sel bahwasanya ini adalah antigen gitu. Oke. Kemudian lanjut ke latensi dan diseminasi. Nah, Salmonella ini dia memiliki mekanisme penyelubungan. Penyelubungan itu artinya kayak menyamar lah gitu. Nah, dengan cara dia memiliki mekanisme penyelubungannya ini atau dengan cara mekanisme penekanan sintesis protein, ya. Jadi mekanisme penekanan sintesis protein itu, jadi proteinnya ini disebut ini adalah untuk membentuk flagella. Jadi pada satu saat nanti kalau misalnya kuman ini bertemu dengan sel imun kita, dia akan menyeludupkan atau menghilangkan ekornya, sehingga sel imun kita tuh nggak tahu bahwasanya itu adalah kuman gitu. Nanti saya jelasin. Kemudian ada satu sistem lagi namanya sistem POC or POV, ya. Ini disebut dengan bacterial sensory system. Jadi kuman tipes ini dia unik. Dia memiliki sistem sensorik. Sistem sensorik yang dimana kalau misalnya kuman ini mau dibunuh, dia berubah gitu. Sehingga sel imun kita kebingungan bahwasanya mana yang mau dibunuh padahal nggak ada patogen di dalam sini gitu. Nanti saya jelasin lagi. Nah, jadi POC or POV system ini memodifikasi lipid A namanya. Lipid A ini secara definisi adalah lipopolisakarida yang terletak di permukaan membran. Jadi lipid A itu memang terletak di permukaan dari membran sel dari tifoid. Misalnya gini, ini kuman, jadi dia di sini lah gitu. Lipid A itu di sini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia lipid A ini mengalami modifikasi, otomatis sel imun kita tidak mengenali lipid A ini gitu, sehingga dia tidak akan terlisis oleh yang namanya fagosom. Ya, fagosom ini secara definisi adalah vesicle yang ada di dalam ini sel imun, ya. Fagosom ini adalah vesicle untuk menelan atau menghancurkan bakteri. Yang dimana kalau misalnya sudah dihancurkan, bakteri tadi jadi debu gitu, itulah istilahnya. Oke. Nah, itu adalah POC or POV system. Selanjutnya yang kita bahas mengenai penekanan sintesis protein tadi, yang protein ini itu untuk membentuk flagella. Oke. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi awalnya itu bakteri ini ada ekornya, nah, atau flagella ini. Jadi flagella ini disebut dengan antigen H. Oke. Dan dia bisa berubah menjadi gundul seperti ini, sampai dia tidak ada ekornya lagi. Sehingga sel imun kita itu kebingungan, mana sel tipesnya, mana kok nggak ada ekornya, perasaan tadi ada ekornya gitu lah. Nah, kemudian sehingga kalau misalnya sudah tidak ada ekornya lagi, sel APC itu bentuknya kayak gini kurang lebih. Dia memiliki reseptor yang disebut dengan TLR5, tool-like receptor, ya. Sehingga dia kebingungan mana antigen tadi kok nggak ada gitu. Bahwasanya yang awalnya dia mengira tifoid itu ada ekornya, tapi setelah tifoid itu berubah nggak ada ekornya gitu. Jadi tool-like receptor 5 ini secara definisi adalah reseptor transmembran fungsinya sebagai deteksi awal patogen yang umumnya pada
ada pada sel APC, ya. Habis itu, nah ini ada penjelasan dari Pop and Fock system yang mungkin bisa digambarkan. Jadi tivoid ini memiliki Fock system. Fock system ini sebagai alat sensor, ya. Alat sensor untuk mendeteksi adanya lisosom di dalam sel. Jadi dia punya Fock system, dia megang Fock system, dia itulah sistem sensorik dia. Nah, kemudian Fock akan menginformasikan ke Salmonella. Jadi dia akan ngasih tahu ke Salmonella untuk berubah gitu, untuk melakukan transkripsi POP. POP itu ada di genetik gitu. Jadi bisa berubah secara genetik. Setelah terjadi transkripsi genetik, menyebabkan modifikasi lipid nah ini dia, pada Salmonella. Sehingga kalau misalnya lipid A tadi yang ada di permukaan membran sel itu terjadi modifikasi atau perubahan, akan menyebabkan resisten terhadap lisosom. Contohnya seperti ini. Ini normalnya. Jadi bakteri, ini normalnya ya. Jadi bakteri itu dimasukkan ke dalam sel APC, kemudian masuknya melalui reseptor atau kita sebut dengan TLR 5 tadi. Oke, setelah masuk, setelah dibungkus, dia akan berjumpa dengan lisosom. Dan kalau misalnya vakuola ini berjumpa dengan lisosom, akan menyebabkan yang disebut fagol lisosom. Jadi hancurlah kuman tadi. Sehingga kalau misalnya hancur, akan dibuang kuman tadi gitu. Ini normalnya. Tapi kalau misalnya Fock or Fock system itu ada, dia nggak akan berjumpa sama yang namanya lisosom, dia nggak akan mati, dia nggak akan melewati proses fagol lisosom. Nah itu dia. Jadi itu intinya. Kenapa si kuman tipes ini dia lebih tahan lama di dalam tubuh kita? Karena dia memiliki mekanisme penyelubungan atau kita sebut dengan bacterial adaptation gitu. Oke, mungkin itu aja.